Oke, sekarang kita masuk ke bagian algoritma sorting yang pertama, yaitu bubble sort, teman-teman. Di video sebelumnya, tentang pendahuluan tentang sorting, itu gue udah jelasin sedikit tentang bagaimana cara kerja si bubble sort ini secara sederhana gitu ya. Gue bilang bahwa sebenarnya cara kerja bubble sort ini adalah compare each of the element inside of the collections gitu ya, di compare dengan the rest of the element. Jadi sebenarnya kita compare satu-satu gitu antara satu elemen dengan elemen yang lainnya. Maksudnya gimana bang? Maksudnya gini, contoh misalkan ya, gue punya slice of integer, karena kita akan pakai Golang nantinya ya implementasinya, yang isinya adalah 5, 3, 8, 4, 6 ya. Gue pengen sort ini bisa di-sort ya. Kenapa dia bisa di-sort? Karena dia adalah collections yang menganut total order. Integer itu kan total order ya. Kita bisa compare satu elemen dengan elemen yang lainnya. Kalau teman masih bingung apa itu total order, silahkan cek di video sebelumnya ya. Jadi kita mau sortir collections ini gitu ya, dengan menggunakan bubble sort. Again, tadi ingat konsepnya ya. Ingat konsep dari bubble sort. Jadi konsepnya adalah comparing each of the element to the rest of the element. Each element berarti kita harus mulai dari indeks yang paling kecil, paling awal gitu ya, karena Golang itu pakai zero based index. Maka ini indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2, indeks ke-3, indeks ke-4. Maksudnya compare to the rest of element itu gimana bang? Maksudnya gini, ketika lo compare indeks ke-0, maka rest of the elementnya adalah indeks ke-1 sampai ke-4. Bayang ya maksudnya ya. Jadi ketika kita pengen compare each of the element, each-nya adalah yang mau kita compare-nya itu gitu ya, dengan yang mau di-compare-nya, which is the rest of the elementnya, yaitu sebelah kanannya gitu, sisanya gitu. Dalam ini kita pengen compare dulu nih indeks ke-0. Nah, sekarang kita mau ngurutin berdasarkan ascending dulu. Ascending itu kan yang kecil di kiri ya, yang kecil di indeks yang lebih kecil juga gitu ya. Yang value-nya kecil ada di indeks yang kecil juga, itu ascending. Oke? Kita compare teman-teman. Sekarang kita compare antara 0, indeks ke-0 dengan indeks ke-1, atau 5 dengan 3. Mana yang seharusnya punya indeks lebih kecil kalau kita pengen ascending? 3 harusnya ada di sebelah kiri, maka swap, tuker. Nanti tukernya bisa pakai beragam sintaks ya. Kalau di Go itu udah ada langsung directly swap operations langsung. Tapi intinya kita tuker ke sebelah kiri. Jadi 3,5, 8, 4, 6 sekarang kan posisinya setelah di swap. Tapi belum beres teman-teman. Kita belum beres nge-compare untuk indeks ke-0 ini. Karena tadi ingat, kita compare each of the element to the rest of the element. Maka kita harus compare lagi, gak cuma ke indeks ke-1, tapi kita harus compare lagi ke indeks ke-2 juga. Maka sekarang 0 dengan 2 lebih kecil mana? 0-nya udah ini nih, jadi 3 ya kan? Ya ini 0, 1, 2, 3, 4. Kita compare 0 dengan 2. Lebih kecil mana? Karena kita again pengen ascending, pengen yang ada di sebelah kiri itu lebih kecil. 3 dengan 8 lebih kecil mana? Lebih kecil 3. Oh ya udah bener berarti ya, nggak usah di swap. Paham ya maksudnya ya? Maka di looping berikutnya gitu yang terjadi adalah 3, 5, 8 masih tidak terjadi apa-apa. Gitu 3, 5, 8, 4, 6. Ingat, belum beres. Kenapa belum beres? Karena belum selesai compare to the rest of elementnya. Baru sampai ke 2. Ya. 0 ini baru kita compare dengan 2. Lanjut lagi, kita compare 0 dengan 3. Ya, 3 dengan 4 lebih kecil mana? Lebih kecil 3. Oke, nggak usah ada swap lagi. Begitu pula 3 dengan 6. Nggak usah ada swap lagi. Nah, begitu sudah sampai ke 4, kita tahu bahwa elemen yang sudah kita compare gitu ya, di indeks yang sudah kita compare itu sudah pasti sorted di sini. Maka indeks ke-0 sekarang sudah pasti sorted. Paham ya maksudnya ya? Kita masuk ke looping berikutnya atau ke each of element berikutnya, yaitu 5, indeks ke-1. The rest of the elementnya yang mana teman-teman? The rest of the elementnya adalah 2 sampai 4. Yang 0 nggak usah dilibatin lagi. Kenapa? Karena kita udah tahu itu pasti sorted gitu. Pasti yang paling kecil ada di sini, di sebelah kiri gitu. Paham ya? Paham ya? Jadi operasi yang terjadi itu adalah kita comparing indeks ke-0 dengan indeks ke-1, indeks ke-0 dengan indeks ke-2, indeks ke-0 dengan indeks ke-3, indeks ke-0 dengan indeks ke-4. Ini yang terjadi untuk indeks ke-0 yang kita compare. Setelah dapat indeks ke-0 yang sudah sorted tadi ya, dalam hal ini kasusnya adalah si 3 ini, udah pasti paling kecil gitu ya dari sebelah kiri. Kita lanjut lagi ke indeks pertama.
Nah, tapi untuk indeks pertama kita nggak usah compare lagi ke indeks ke 0. Kenapa? Karena kita udah tahu 0 dengan 1 itu hasilnya adalah lebih kecil si 0 dan udah di swap juga gitu. Di kasus sebelumnya. Paham ya? Maka indeks ke 1, the rest of the elementnya adalah dengan 2, dengan 3, dengan 4. Begitu pula indeks kedua, hanya dengan indeks ketiga, 2 dengan indeks ke-4. Indeks ketiga sama, indeks ketiga hanya di-compare dengan indeks ke-4. Indeks keempat gimana? Ya udah nggak usah di-compare, dia pasti paling besar gitu. Paham ya? Basically itu cara kerja bubble sort, teman-teman. Ya, jadi kita compare each of the element, kita mulai biasa dari indeks ke paling kecil gitu ya. Kalau terjadi apa namanya tadi gitu ya, tergantung logiknya apakah ascending apa descending, mana yang lebih kecil gitu. Kalau terjadi logik yang kita inginkan, mana lebih besar lebih kecil, swap gitu ya. Tinggal swap, terus masuk ke indeks berikutnya, kita compare lagi dengan the rest of the element. Oke, itu basically cara kerja bubble sort. Sekarang kita akan masuk ke contoh implementasi coding di Go-nya ya. Silakan buka kode editornya teman-teman. Seperti biasa ya, karena di Go itu harus ada package main. Kita tulis dulu. Karena ini adalah executable file. Apa tuh bang? Executable file. Nah, teman-teman bisa nonton video pendahuluan tentang Golang. Gue udah bikin juga. Silakan tonton di playlist belajar Golang. Ya, belajar Golang basic. Oke, silakan dibuat dulu entry point ya. Dalam hal ini karena gue pakai Go, gue define func main di sini. Kita bikin satu functions lagi, func bubble sort. Menerima satu parameter, which is array yang pengen kita sortnya, gitu ya. Dalam hal ini integer aja biar gampang. Oke. Nah di sini ada dua, gue bilang apa ya? Jadi ada yang mutable, ada yang immutable, teman-teman. Kalau mutable itu berarti dia akan mengubah value dari nilai array-nya sendiri. Array yang kita masukin itu akan berubah. Gitu. Ya. Ada yang immutable. Kalau immutable, kita harus mereturn array baru, teman-teman. Ini. Kebayang ya maksudnya ya? Jadi kalau yang mutable, itu kita nge-sorting, terus kita ngubah data array inputannya. Gitu. Nah, kalau yang immutable, kita nge-return array baru yang sudah sorted. Array yang lama yang dimasukin yang nggak akan berubah. Gitu. Nah, sekarang untuk gampangnya aja kita pakai yang mutable aja. Kita ubah yang udah yang akan dimasukin ke dalam functionsnya gitu ya, biar lebih sederhana aja gitu ya codingannya ya. Kita nggak perlu copy sana copy sini gitu. Oke, kita bikin bubble sort. Nah tadi yang harus dilakukan adalah ingat compare each element to the rest of the element. Nanti kita harus dapetin dulu each of element yang mau kita compare dulu kan, kita dapetin dulu ya. Caranya adalah, udah, kalau teman-teman mau ngambil dulu length-nya, gini ya, len r, ini boleh. Ya, di beberapa bahasa pemrograman itu ngelakuin atau nge-extract length dulu itu lebih efisien gitu ya. Karena ketika kita melakukan looping, kita melakukan looping, itu nggak perlu lagi ngecek lagi line-nya berapa. Nah, tapi karena di Go itu length itu memang sudah built-in, maksudnya sudah pre-calculated, kita sudah tahu panjangnya, jadi nggak usah dibikin length juga nggak apa-apa. For I gitu ya, sama dengan 0, kita masukin 0 dulu karena kita mau compare each of elementnya yang dari 0 tadi gitu ya, dari each-nya itu dari 0, oke. I kurang dari len r dan I plus plus. Oke. Selesai, kita mau compare each of the element. Oke, kita compare dengan siapa? Dengan the rest of the elementnya. Kita lakukan looping lagi berarti kan? Kenapa harus lakukan looping lagi? Karena tadi kita pengen nge-compare nggak cuma satu elemen, tapi the rest of element. Maka akan ada looping lagi kan? Maksudnya ya, ngerti ya? Jadi for J yang adalah I plus 1, karena mulainya ingat ya, kalau tadi kan, kalau lo lihat di ini, nah compare 0 dengan 1, pasti mulai dari whatever I index is gitu ya, J itu pasti I plus 1. Ini kan 0 berarti 1, ini kan 1, ini dengan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 4. Ya selalu kayak gitu patternnya, berarti J itu adalah I plus 1. Atau si index atau each yang mau kita compare tadi gitu ya, berikutnya gitu. Elemen berikutnya dari each yang mau kita compare tadi. Oke, J less than len R, terus J plus plus. Okay. Nah jangan lupa teman-teman, kita nggak mau nge-compare elemen terakhir. Kenapa nggak mau compare elemen terakhir? Karena udah jelas kalau elemen terakhir nggak usah di-compare lagi. Kita sudah melakukan traversing atau kita sudah melakukan sorting dari elemen pertama sampai ke kedua terakhir gitu ya. Maka yang terakhir nggak usah di-compare lagi, udah pasti sorted gitu. Paham ya? Maka len di sini jadiin min 1 supaya kita nggak achieve atau nggak sampai ke
elemen paling terakhir karena udah pasti sorted, nggak usah dicek lagi gitu ya. Yang harus kita lakukan adalah if array J atau elemen berikutnya itu ternyata lebih kecil, kita pengen melakukan ascending ya. Jadi yang kecil di indeks yang lebih kecil sampai ke yang lebih besar di indeks yang paling besar gitu ya urutannya. Kalau lebih kecil ternyata yang sebelah kanan harus kita tukar teman-teman. Berarti RJ. Nah ini yang gue bilang tadi ya. Jadi Golang itu udah punya built-in swap operations ya. Tinggal bikin seperti ini aja. Maka ini akan di swap, akan ditukar. Ya nilai dari J akan jadi I, nilai I akan jadi J. Kita tukar. Oke, basically ini kayak gini. Ya cuma kayak gini bubble sort itu. Sekarang kita akan cobain. Array misalkan kita punya tadi tuh 5, 3, 8 berapa lagi tadi ya? 5, 3, 8 5, 3, 8, 4, 6. Oke, 5, 3, 8, 4, 6. Kita sort teman-teman, bubble sort, array, terus kita print go run main.go. Sudah sorted ya. 3, 4, 5, 6, 8 dari yang kecil ke yang paling besar. Ya, paham ya? Jadi basically cara kerja bubble sort itu seperti ini teman-teman ya. Jadi each of the element, ya jadi ini, kita mulai each-nya itu dari 0, oke, dari indeks ke 0, sampai ke indeks kedua terakhir. Kenapa yang terakhir nggak usah? Karena kalau kedua terakhir sudah di-compare, udah pasti yang terakhir pun sudah jadi sorted. Ya, nggak perlu di-compare lagi gitu ya. Di dalam each of element itu tadi, ya kita compare dengan the rest of element. Nah ini adalah the rest of elementnya yang mau kita compare gitu ya, through the collections. Keuntungan dari metode ini, teman-teman, dari sisi space complexity, kita nggak memerlukan tambahan array untuk melakukan sorting. Ya, maksudnya gimana bang? Karena nanti akan ada sorting, algoritma sorting yang memerlukan array tambahan. Gitu, harus kita tampung dulu nilainya di situ gitu. Nah di bubble sort kita nggak memerlukan itu, teman-teman. Oke, nah tapi time complexity-nya nih teman-teman ya. Kalau teman-teman gitu ya, di operasi pertama itu akan terjadi n gitu ya, n kali comparison gitu ya, n kali perbandingan gitu ya. Contohnya gini, biar teman-teman nggak bingung, kita masuk ke contoh yang ini. Nah ini, kalau teman-teman lihat ya, dari n input, dari n jumlah input array gitu ya, n banyaknya array yang pengen kita sortir gitu, n elemen gitu, kita melakukan comparisons itu sebanyak, nah ini gitu ya, ini untuk elemen pertama itu melakukan comparisons 4 kali, terus yang ini 3, yang ini 2, yang ini 1, berarti 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Nah ini GP series kalau teman-teman masih ingat ya. Kalau teman-teman masih ingat di bagian aritmatika, ya ini adalah deret aritmatika penyumlahan ya. Apa ya nama disebutnya, gue lupa nama istilah matematikanya, tapi intinya adalah rumusnya itu adalah n ya dikali dengan n plus 1 dibagi 2. Oke, yang adalah berarti time complexity-nya udah pasti n kuadrat. Oke, paham ya? Jadi time complexity-nya adalah n square. Jadi ketika teman-teman punya inputan, oke, kalau cuma 10 berarti akan melakukan 100 kali operations. Ya, kalau 1000 berarti 1 juta kali operations. Ya. Kalau teman-teman punya elemennya ternyata 10.000 berarti akan melakukan 100 juta operations gitu ya. It's not very efficient gitu. Jadi ada yang better, jadi ada algoritma sorting yang lebih better, bahkan bisa achieve n gitu ya, ketimbang menggunakan bubble sort ini. Jadi teman-teman bisa analisa, tapi intinya adalah time complexity adalah n square. Ya sebenarnya kelihatan sih dari kita melakukan double looping seperti ini gitu ya. Jadi looping yang pertama kita reverse through all of the element inside the array gitu ya. Elemen kedua juga melakukan hal yang sama. Bedanya adalah jumping out dari nggak dari elemen ke 0 gitu ya, tapi dari elemen ke i. Walaupun ketika dijumlahin ya sama aja tadi jadi GP series juga gitu ya. Penyumlahan dari deret aritmatika. Oke. Gue kira itu di bagian bubble sort. Berikutnya kita masuk ke bagian insertion sort.